Kepada wartawan dan juru kamera kami persilahkan untuk mengabadikan peristiwa ini selama 2 menit. Nggak perlu. Pada wartawan dan juru kamera kami persilahkan kembali di tempat. Sebelum acara dimulai, marilah kita saksikan persembahan sanggar tari Desa Budaya Pampang dengan tema Kanjeng Lasang Leto. Kanjeng Lasang Leto artinya menari dan leto yang artinya perempuan. Lasang artinya ruang terbuka. Tarian Kanjeng Lasang Leto ini akan ditarikan oleh seorang gadis yang cantik jelita. Ditarikan saat masyarakat suku Dayak Kenyam menyambut kedatangan para tamu agung atau para tokoh masyarakat. Tarian ini ditarikan di atas gelembung, sehingga tarian ini menjadi makna suatu penghormatan pada putusan dewa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, acara Rapat Paripurna Istimewa 3 DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan 2024-2029 segera dimulai. Selanjutnya, Rapat Paripurna Istimewa 3 akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Diawali puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna istimewa 3 masa sidang 2 tahun 2024 DPRD Kabupaten Kutai Barat hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dengan ini resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Asisten 1 Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Wakil Ketua DPRD dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat yang kami muliakan. Yang kami hormati Saudara rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Kepala Perwakilan dan Balikpapan di Kutai Barat. Yang kami hormati Komandan Kompi Brimob Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat beserta para asisten. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kutai Barat. Yang kami hormati Saudari Inspektorat Kepala Dinas, Badan Kepala Bagian, Camat, Lurah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudara Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati Saudari Ketua dan anggota tim penggerak PKK Persib, Bayangkari, Dharma Yukti, Adiaksa Dharma Karini, Dharma Wanita dan Persatuan Istri Anggota Dewan Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati saudara para direktur usaha daerah, para pimpinan bank di Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati para pimpinan partai politik di Kabupaten Kutai Barat. Yang kami hormati saudara kepala adat besar Kabupaten dan insan pers serta hadirin yang berbahagia. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena dengan segala limpahan rahmat-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat mengikuti acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2024 tahun 2029. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita bersama-sama akan menyampaikan dan memandu pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan dasar: pertama, surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 1/15-15-2/Romawi 2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat. 2. Surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 1/16-16-BD-POD-2 tanggal 9 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, untuk tertibnya acara pengucapan janji sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat pada hari ini, saya persilakan kepada pembawa acara untuk memandu lebih lanjut. Silakan. Hadirin yang kami hormati, pembacaan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang peresmian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Barat disilahkan. Gubernur Kalimantan Timur, salinan keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.1.4.2/B-POD-Romawi 2/2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2019-2024. Gubernur Kalimantan Timur menimbang: A. Bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2019-2024 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Timur akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 13 Agustus 2024, maka perlu diresmikan pemberhentian dengan hormat kepada masing-masing yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2019-2024. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2019-2024. Mengingat dan seterusnya memperhatikan: 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 170/284/DPRD/Romawi 8/2024 tanggal 1 Juli 2024
perihal penyampaian berkas anggota DPRD yang terakhir masa jabatan tahun 2019-2024. 2. Surat Bupati Kutai Barat nomor 100.1445-2-T-TU.T-T-T-8-2024 tanggal 3 Juli 2024 perihal usulan peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kutai Barat. Memutuskan menetapkan ke-1, meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Timur ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2019-2024 dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRD perwakilan daerah Kabupaten Kutai Barat. Kedua, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2024-2029 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 9 Agustus 2024, PJ Gubernur Kalimantan Timur bertanda Ahmad Malik. Tembusan disampaikan 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta. 2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Jakarta. 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. 4. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. 5. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. 6. Bupati Kutai Barat di Sendawa. 7. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. 8. Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. 9. Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. 10. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. 11. Ketua DPC A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. B. Partai Golongan Karya Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. C. Partai Hanura Hati Nurani Rakyat Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. D. Partai Demokrat Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. C. Partai Amanat Nasional Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. E. Partai Nasional Demokrat Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. G. Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. H. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. I. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. J. Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kutai Barat di Sendawa. 12 yang bersangkutan. Lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.1.4.2/15 P.POD Romawi 2 dari 2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2019-2024. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2019-2024 yang diresmikan pemberhentiannya sebagai berikut. 1. Nama, motif, partai politik, PDIP, daerah pemilihan Kutai Barat 1. 2. Ridwan Ishak, partai politik, PDIP, daerah pemilihan Kutai Barat 2. 3. Yudi Hermawan, partai politik, PDIP, daerah pemilihan Kutai Barat 1. 5. Ipin SPD, partai politik PDIP, daerah pemilihan Kutai Barat 1. 6. Anita Tresya, partai politik PDIP, daerah pemilihan Kutai Barat 1. 7. Ahmad Saiful Islah, partai politik Golongan Karya, daerah pemilihan Kutai Barat 1. 8. AMD Nudin SE, partai politik
Suryapali SE, Partai Politik, Golongan Karya, Daerah Pemilihan Kutai Barat 3, 10. Nuris Kandi SD, Partai Politik, TH Lurah, Daerah Pemilihan Kutai Barat 1, 11. Aula, Partai Politik Hanura, Daerah Pemilihan Kutai Barat 3, 12. Yono Rustam Gamas, Partai Politik Hanura, Daerah Pemilihan Kutai Barat 2, 13. Yansel, Partai Politik Demokrat, Daerah Pemilihan Kutai Barat 1, 14. Marulan Manhuruk ST, Partai Politik Demokrat, Daerah Pemilihan Kutai Barat 2, 15. Norati, Partai Politik Demokrat, Daerah Pemilihan Kutai Barat 3, Setiana SE, Partai Politik PAN, Daerah Pemilihan Kutai Barat 3, 17. Asmiansa STI, Partai Politik PAN, Daerah Pemilihan Kutai Barat 2, 18. Henry, Partai Politik PAN, Daerah Pemilihan Kutai Barat 1, 20. Aswarna, Partai Politik Nasdem, Daerah Pemilihan Kutai Barat 2, 21. Yadudin Lestra, Partai Politik Gerindra, Daerah Pemilihan Kutai Barat 2, 22. Dr. Agus Yahya Mantan NN, Partai Politik Gerindra, Daerah Pemilihan Kutai Barat 1, 23. Alisot ST, Partai Politik PKS, Daerah Pemilihan Kutai Barat 2, 24. Syafarudin, Partai Politik PKB, Daerah Pemilihan Kutai Barat 3, Minasi P. Perindo, Partai Politik Perindo, Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. Samarinda 9 Agustus 2024, PJ Gubernur Kalimantan Timur, tertanda Akmal Malik. Gubernur Kalimantan Timur, salinan putusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.1.4.2/POD/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Kalimantan Timur menimbang a. bahwa berdasarkan lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat nomor 650 tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam pemilihan umum tahun 2024 dan namanya jatuh dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dimaksud perlu diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2024-2029. B. Bahwa berdasarkan pasal 28 dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada huruf A diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B di atas, perlu menetapkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2024-2029. Mengingat dan seterusnya memperhatikan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 170/2863/DPRD KB Romawi 8/2024 tanggal 1 Juli 2024
2024 perihal penyampaian berkas anggota DPRD terpilih periode 2024-2029. 2. Surat Bupati Kutai Barat nomor 100.1.4.2 garing 1465 garing TA titik TU titik P garing nomor 8 garing 2024 tanggal 5 Juni 2024 perihal usulan resmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat. Memutuskan menetapkan ke-1 meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Timur ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2024-2029 dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat 5 tahun terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah Presiden ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan Sumpah Janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 9 Agustus 2024, PJ Gubernur Kalimantan Timur tertanda Akmal Malik. Lampiran keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.1.4.2 garing 16.B.POD garing nomor 2 garing 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2024-2029. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya sebagai berikut. 1. Yudi Hermawan, Partai Politik PDIP Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. 2. Hermanus Andrian, Partai Politik PDIP Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. 3. Taufik, Partai Politik PDIP Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. 4. Ridwan Yesma, Partai Politik PDIP Daerah Pemilihan Kutai Barat 2. 5. Yeri Umar Kaptian, Partai Politik PDIP Daerah Pemilihan Kutai Barat 3. 6. Henry, Partai Politik PDIP Daerah Pemilihan Kutai Barat 3. 7. Agustinus, Partai Politik Golongan Karya Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. 8. Ahmad Zainuddin SE, Partai Politik Golongan Karya Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. 9. Ahmad Saiful Acong Esra, Partai Politik Golongan Karya Daerah Pemilihan Kutai Barat 2. 10. Oktavianus Jack Esra, Partai Politik Golongan Karya Daerah Pemilihan Kutai Barat 3. 11. Rosalin, Partai Politik Golongan Karya Daerah Pemilihan Kutai Barat 3. 12. Abraham Chris Eren Esos, Partai Politik Gerindra Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. 13. Sadri, Partai Politik Gerindra Daerah Pemilihan Kutai Barat 2. 14. CPM, Partai Politik Gerindra Daerah Pemilihan Kutai Barat 3. 15. Nur Rizka Rizali ST, Partai Politik Hanura Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. 16. Aula, Partai Politik Hanura Daerah Pemilihan Kutai Barat 3. 17. Adrianus SPD, Partai Politik Demokrat Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. 18. Meni Deborah Esos, Partai Politik Demokrat Daerah Pemilihan Kutai Barat 2.
Nanan Kastianu AMD, Partai Politik PAN, Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. 20. Arsyadiansa SPI, Partai Politik PAN, Daerah Pemilihan Kutai Barat 2. 21. Agus Sofian SEMPS, Partai Politik Nasdem, Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. 22. Suwarna, Partai Politik Nasdem, Daerah Pemilihan Kutai Barat 2. 23. Rita Asmaradewi SE, Partai Politik PKB, Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. 24. Harrison ST, Partai Politik PKS, Daerah Pemilihan Kutai Barat 2. 25. Minarsi, Partai Politik Perindo, Daerah Pemilihan Kutai Barat 1. Sama dengan 9 Agustus 2024, PJ Gubernur Kalimantan Timur bertanda Akmal Malik. Terima kasih. Dimohon untuk mengambil tempat di depan. Bapak Haji Muhammad Jainudin SE dari Partai Golongan Karya. Bapak Ridwan SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bapak Yudi Hermawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bapak Nana Astianur AM BKG dari Partai Amanat Nasional. Sisanya ngikutin ya di belakang. Oh iya. Ibu Minasna dari Partai Persatuan Indonesia. Bapak Yenyan Sandian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bapak Poti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bapak Agus Sofian SE MKes dari Partai Nasional Demokrat. Bapak Adrianus SPD dari Partai Demokrat. Ibu Rita Asmaradewi SE dari Partai Kebangkitan Bangsa. Bapak Abraham Kris Ernest Esus dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Bapak Lulus Garisati ST dari Partai Hati Nurani Rakyat. Bapak Agustinus dari Partai Golongan Karya. Bapak Haji Ahmad Saiful Asyam SH dari Partai Golongan Karya. Bapak Sadi dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Bapak Soeharto dari Partai Nasional Demokrat. Bapak Haji Edison ST dari Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Haji Sofiansyah SPI dari Partai Amanat Nasional.
Ibu Megi Deborah Esos dari Partai Demokrat. Bapak Haji Aula dari Partai Hati Nurani Rakyat. Bapak CPM dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Ibu Jerry Welmanggar Payung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bapak Octavianus J. SH dari Partai Golongan Karya. Kalau mau rame, ngomong saya harus maju. Kalau mau rame, langsung. Bapak Henry dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ibu Rosalia dari Partai Golongan Karya. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat hasil pemilu tahun 2024 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat. Saya, Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, akan memandu pengucapan sumpah berjanji saudara dan saudari. Sebelum saya memandu pengucapan sumpah berjanji, saya ingin bertanya, apakah saudara dan saudari bersedia bersumpah atau berjanji? Bersedia. Menurut agama apa? Katolik. Selanjutnya, saya peringatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara dan saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran sepenuh hati dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah atau janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara dan saudari mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat
yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Petugas mikrofon. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji dan fakta integritas secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama diikuti para rohaniawan. Pengucapan sumpah janji selesai. Rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Penyematan PIN anggota DPRD secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat dipersilakan kembali. Baik, selanjutnya foto bersama dengan Forkopimda dipersilakan mengambil tempat. Izin Bapak, 1, 2, 3. Lagi Pak, 1, 2, 3. Baik, kami persilakan untuk juru kamera untuk kembali ke tempat. Masa jabatan 2024-2029, kami persilahkan menempati kursi yang telah disediakan. DPRD Kabupaten Kutai Barat. Pengumuman nomor 105 dari 3603 dari set dari
sesuai pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi, pimpinan sementara DPD Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang berasal dari 2 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPD Kabupaten atau Kota. Junto pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Junto pasal 51 ayat 2 dan pasal 52 ayat 1 Peraturan DPD Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPD Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan DPD Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, pimpinan sementara DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diusulkan oleh partai politik secara tertulis kepada sekretaris DPD. Tindak lanjut ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Timur bersama sekretaris berdasarkan surat nomor 746 garing IN garing DPD titik 13 garing data C garing Romawi 8 garing 2024 mengusulkan Bapak Ridwan SK sebagai Ketua Sementara DPD Kabupaten Kutai Barat tahun 2024-2029 dan Bapak H. Ahmad Saiful SK yang diusulkan oleh Ketua DPD Partai Golongan Karya Golkar Kabupaten Kutai Barat bersama Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan berdasarkan surat nomor 241 garing DPD garing Golkar garing Kubar garing Romawi 8 garing 2024 sebagai Wakil Ketua Sementara DPD Kabupaten Kutai Barat tahun 2024-2029. Demikian pengumuman ini disampaikan ditetapkan di Senawang pada tanggal 13 Agustus 2024 Sekretaris DPD Kutai Barat Renata Yusuf MSI. Terima kasih. Kepada yang terhormat Bapak Haji Aula, dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Kepada wartawan dan juru kamera persilakan untuk mengabadikan peristiwa ini selama 2 menit. Yang persilakan tidak apa-apa. Untuk seluruh media dari awal media. Kita cukup dari pinggir. Dan kepada juru dan wartawan dimohon untuk kembali ke tempat semula.
kami hormati. Selanjutnya sambutan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kutai Barat. Kepada yang terhormat Bapak Ridwan SH kami persilahkan. Saudara-saudara sebelumnya, wajah baru anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat yang kami muliakan, yang kami hormati Saudara rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati Kepala Perwakilan dan Balikpapan di Kutai Barat, yang kami hormati Komandan Kodim Brimob Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat beserta para asisten, yang kami hormati Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati Saudara Inspektorat, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat dan Lurah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati Saudara Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati Saudara Ketua KPUD Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati Badan Pengawas Pemilu Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati yang kami hormati Saudari Ketua Tim Penggerak TK Persib Bayangkari Dharma Yukti Adiaksa Dharma Karini, Dharma Wanita, dan Persatuan Istri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati saudara para pimpinan Pak di Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati para pimpinan partai politik di Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati saudara kepala adat besar Kabupaten Kutai Barat, kepala kampus dan insan pers serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya pada hari ini, sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti dan menyaksikan acara pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2024-2029. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati dan berbahagia, sebelum sambutan disampaikan, lebih lanjut kami atas nama pribadi dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat menyampaikan penghargaan kepada KPU yang telah sukses menyelenggarakan pemilihan umum yang salah satu di antaranya yaitu pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat hari Rabu tanggal 14 Februari 2024.
2024 sehingga terpilihnya anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2024-2029. Dan kami sampaikan terima kasih pula kepada Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat, dan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat atas dukungan dan peran sertanya secara aktif menghimpun persyaratan serta memvalidasi, memverifikasi berkas persyaratan hingga terbitnya surat keputusan Gubernur peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Proses sampai dengan pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat masa jabatan 2024-2029 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 1 huruf B, Ayat 2 dan Ayat 3. Pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat masa jabatan tahun 2024-2029 ini mengandung makna yuridis konstitusional yang diemban mulai saat ini hingga 2029. Peristiwa ini mesti dimaknai sebagai motivasi intrinsik bagi setiap anggota dewan untuk mengabdikan diri secara total, bahkan menggadaikan diri sebagai wakil rakyat yang sejati, yang selalu responsif dan akuntabel dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan, kepentingan, harapan, serta aspirasi pemilik kedaulatan dengan memberikan kontribusi secara positif, cermat, dan demokratis kepada pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintah. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, di awal kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru pada hari ini dilantik. Masyarakat tentunya sangat berharap kepada anggota DPRD yang terpilih dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat sehingga dapat melahirkan kepercayaan rakyat yang juga akan mendorong terbangunnya demokrasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki dan menjalankan 3 fungsi, yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan yang merupakan tugas yang sangat mulia dan juga tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD. Fungsi pembentukan perda, di mana fungsi ini dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan
membentuk peraturan daerah. Fungsi anggaran, di mana fungsi ini dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati, oleh bupati. Kemudian fungsi pengawas, di mana fungsi ini dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam menjalankan 3 fungsi tersebut, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang cukup besar. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan adanya pelantikan anggota DPRD ini mampu mendorong terwujudnya kinerja seluruh anggota DPRD yang dinamis dan optimal. Kami yakin dan percaya ini akan berhasil terwujud apabila dengan sangat terbuka dan berlapang dada siap menerima saran dan pendapat dari semua pihak demi keberhasilan lembaga yang terhormat ini dan demi kepentingan rakyat Kabupaten Kutai Barat yang kita cintai ini. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dulu kan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun sekarang si 2014 Iya. tentang pemerintahan daerah menegaskan 28 kan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai kedudukan yang setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah, memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawa dan atau saling bertanggung jawab pada yang lain atau satu tidak lebih tinggi maupun lebih rendah dari yang lainnya. Hubungan yang demikian secara operasional bermakna bahwa DPRD adalah mitra kerja pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, secara khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudari yang telah melaksanakan tugas dan mengabdikan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat masa jabatan 2019-2020. Dan juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD atas dedikasi dan kinerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selama Nanti kan PSI yang tahun, menentukan. sehingga seluruh rangkaian proses birokrasi dan pelaksanaan tugas fungsi DPRD dapat diselesaikan dengan baik sebagai wadah yang menampung berbagai aspirasi rakyat untuk membangun Kutai Barat yang lebih baik. Atas terakhirnya masa bakti dan pengabdian anggota DPRD, saya atas nama pimpinan sekali lagi menyampaikan terima kasih secara khusus atas pengorbanan waktu, pikiran, tenaga serta semangatnya dalam menjalankan tugas
dari awal hingga setelah belum aja. Ada komputer yang ada di sana. Mari kita tetap menjalin tali silaturahmi dalam bukan berhalang sumbangsi pikiran yang konstruktif untuk kemajuan Kutai Barat pada umumnya. Khususnya lembaga DPRD yang terhormat ini sangat diharapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan amanah dan selamat bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai wakil rakyat bagi anggota DPRD periode 2024-2029. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menuntun setiap langkah dan upaya kita dalam melaksanakan fungsi dan peran DPRD dalam pembangunan dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Selamat bekerja dan semoga sukses dapat mengemban amanah. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongannya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Harus bergabung ini aku tak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Diawali puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna istimewa 3 masa sidang 2 tahun 2024 DPRD Kabupaten Kutai Barat hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dengan ini saya lanjutkan. Selanjutnya sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan dibacakan oleh Bupati Kutai Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara asisten 1. Kami persilakan. Perkiraan bersih 60 juta. Di 13 miliar. 100 kan totalnya 153 juta nilai kontrak. Ini nih masih yang media itu dah. Tanda kan kita kepada itu sekitar Borneo, Terasi, Borneo Plus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Bupati Kutai Barat, yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang kami hormati para Dewan Pengurus Partai Politik nanti kalau misalnya tidak terserap maksimal yang kami hormati tahun depan para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, aku nyarankan perubahannya serta para hadirin undangan yang berbahagia. Mari kita panjatkan yang penting dia sudah ada katalog puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasanya dan berkatnya. Pada hari ini kita hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat hasil pemilihan umum tahun 2024
dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang bahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat pada para anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat yang telah dilantik pada hari ini dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut bangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusinya dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, pemerintah, pihak keamanan, dan rekan-rekan media, serta seluruh yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam bangsa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik. Pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan atau unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut sehingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Yang kedua,
setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPR memiliki ikatan yang sangat kuat sebagaimana perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tetaplah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan bahwa di dalam menjalankan tugas saudara, diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menyebutkan 3 fungsi anggota DPRD. Pertama, fungsi pembentukan peraturan daerah atau Perda. Yang kedua, fungsi penyusunan anggaran, dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan Perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal ini perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap memperdomani peraturan perundangan yang Hadirin kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kasubag DU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Sofyan SAG MPD, dan yang terhormat Bapak Pastor Petrus Trilion MSF. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk berdoa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr. Kama yanbaghi jalal wajhikal azim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibdil qulubi wa dawaiha wa amiyati al-asari wa shifaiha wa nuril absari wa syiariha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Zat yang Maha Agung, segala puji dan sanjung hanya milikmu, pencipta dan penata alam semesta. Dengan segala keagungan asma-Mu ya Allah, kami tadahkan tangan mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu, agar doa dan permohonan yang kami panjatkan kiranya Engkau berkenan mengabulkan.
Ya Allah, Ya Karim, Ya Zal Jalal wal Ikram. Ungkapan puja dan puji syukur mengaturkan kehadiran atas segala nikmat dan karunia yang Kau anugerahkan, sehingga kami semua dapat hadir di tempat yang terhormat dalam rangkaian acara pelantikan anggota DPRD terpilih Kabupaten Kutai Barat masa bakti 2024-2029. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menetapkan sesuatu atas kehendak dan takdir dan merubah sesuatu ketetapan atas kehendak dan takdir. Oleh karena itu, ya Allah, jadikan kegiatan pelantikan anggota DPRD hari ini menjadi jalan dan pintu turunan keberkahan dan ridho bagi seluruh warga masyarakat Kutai Barat yang kami cintai. Ya Allah, Ya Malikul Mulk, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Kau ambil kembali. Oleh karena itu, berikan kekuatan kepada kami dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat yang baru dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua masyarakat Kutai Barat menuju esok yang lebih baik daripada hari ini. Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Latif, berikan kepada kami dan seluruh anggota DPRD kemampuan jiwa, jasmani dan rohani dalam membuat tugas-tugas mulia, kekuatan iman untuk menghindari cobaan, limpahkan kepada kami hikmah kebajikan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada petunjuk hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Jadikan ya Allah jabatan yang diamanahkan ini sebagai sumber kebajikan dan ibadah di sini. Bimbinglah kami untuk memulai sesuatu dengan baik dan mengakhirinya dengan baik pula. Dan masukkan kami semua dalam golongan orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia. Ya Allah, Engkau yang Maha Sempurna. Kami sadar bahwa keberhasilan tercapai hanya karena anugerah-Mu, dalam kemampuan yang Kau titipkan kepada kami dan jasa pendahulu-pendahulu serta peran orang di sekitar kami. Oleh karena itu, ya Allah, berikan kepada kami semua kekuatan dan kemampuan agar nantinya kesulitan berubah menjadi kemudahan, kesempitan berubah menjadi kelapangan. Ya Allah, Ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta berilah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Ghafar, kami sadar atas kelemahan dan kekurangan kami. Karena Ya Allah, ampunilah segala dosa, salah dan hilaf kami, dosa para orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami, baik tersengaja ataupun karena lupa. Hanya atas ampunan-Mu ya Allah kami berharap hidup lebih mulia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pimpin secara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami jalan hatinya mengucap syukur kehadapan-Mu pada siang hari ini. Karena ke-25 orang anggota DPR Kutai Barat ini boleh dilantik. Engkau yang telah memilih mereka. Dan pada siang hari ini kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada mereka semua, sehingga mereka semua menjadi wakil-wakil kami yang akan menyampaikan aspirasi kami untuk kebanggaan kami semua dan untuk kemajuan Kabupaten Kutai Barat ini. Bantulah selalu Bapa mereka semua agar ke-25 orang ini menjadi orang-orang yang bertanggung jawab akan pilihan mereka dan juga akan segala yang kami titipkan di pundak mereka, agar mereka mampu menjadi perpanjangan tangan kami sebagai rakyat
dan juga mampu untuk menjadi perpanjangan berkatmu di tengah dunia ini. Karena mereka telah berjanji dan mereka mengikatkan janji itu kepada Engkau saat mempunyai kehidupan. Dan apapun yang mereka telah ucapkan hari ini, mereka bertanggungjawabkan untuk menjadi berkat selama mereka bertugas dan selama kami hidup di tengah dunia ini. Maka biarlah Roh Kudus selalu berkarya dalam kehidupan kami dan khususnya kepada 25 orang anggota DPR kami ini. Bantulah selalu mereka ya Bapa dengan rahmat kesehatan. Bantulah mereka dengan rahmat kebijaksanaan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mementingkan semua keperluan kami, bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok mereka masing-masing. Berkatilah selalu ya Bapa mereka semua, kuatkanlah mereka semua. Karena kami percaya dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami semua, kami bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan sesama kami, sesama manusia. Bantulah selalu ya Bapa, berkatilah mereka semua, dan juga seluruh para pemimpin kami, khususnya pemimpin pemerintah Kutai Barat ini, agar mereka juga menjadi berkat-berkat yang Kau titipkan dan Kau berikan melalui tangan mereka dan jabatan yang diberikan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa atas segala rahmat-Mu. Berkatilah mereka semua, berkatilah kami semua, agar kami tetap menjadi tangan-tangan yang ada di tengah dunia ini, yang menyampaikan dan menyalurkan berkat-berkat yang Kau titipkan melalui hidup kami masing-masing. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami serahkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama di bawah dalam Roh Kudus berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, rapat paripurna istimewa 3 akan ditutup oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kutai Barat. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara rapat paripurna istimewa 3 pada hari ini. Namun sebelum rapat ini kita akhiri, izinkanlah saya atas nama pimpinan sementara dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat yang telah memandu pengucapan sumpah janji anggota DPRD periode 2024-2029 pada hari ini. Dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak-bapak rohaniawan dari Kemenang Bulan. Dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin semua, Bapak, Ibu, undangan yang sudah mengikuti acara paripurna pada hari ini, mulai dari awal sampai dengan akhirnya pada siang hari ini. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna istimewa 3 masa sidang 2 tahun 2024 DPRD Kabupaten Kutai Barat hari ini, Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dengan ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Untuk mengarahkan kita lebih lanjut, kami silakan. Sebelum acara ini diakhiri, marilah kita saksikan persembahan sangat tari Desa Budaya Palma dengan tema tarian Kunan Leto. Kunan yang artinya merebut dan Leto yang artinya perempuan. Tarian Kunan Leto ini ditarikan oleh seorang wanita dan 2 laki-laki. Tarian ini memperagakan bagaimana 2 laki-laki yang tampan dan gagah perkasa merebut seorang gadis yang cantik. Pada tarian ini,
Siapapun lelaki yang menjadi pemenang, dialah yang berhak mendapat hati gadis yang cantik tersebut. Dan dalam kehidupan masyarakat sekarang tarian ini diartikan sebagai warga masyarakat yang mempertahankan budaya leluhur, di mana wanita yang menari ini menggambarkan keindahan budaya, sikap keramahan, kesantunan yang ada pada masyarakat kita. Dan kedua laki-laki tersebut, di mana seorang menggambarkan pertahanan kita untuk menjaga budaya kita, dan yang satu adalah orang tua yang ingin merusak budaya kita. Maka kita perlu untuk menjaga budaya kita dengan kekompakan dan segenap jiwa. Kita agar budaya kita tetap terjaga. Marilah kita saksikan bersama-sama tarian Bulan Leto.
menyanyikan lagu Bagimu Lebih. Hadirin yang persilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara rapat paripurna istimewa 3 DPRD Kabupaten Kutai Barat dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat masa jabatan 2024-2029 telah selesai. Selanjutnya, penyampaian ucapan selamat kepada yang terhormat pimpinan sementara dan para anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat masa jabatan 2024-2029 dan didampingi dengan suami atau istri. Kami persilakan mengambil tempat di depan. Untuk memberikan ucapan selamat. Tinggi bayarannya ini. Pokoknya biar kan udah mandi. Untuk para keluarga dan tamu undangan kami persilahkan untuk memberikan ucapan selamat. Kami persilahkan untuk maju ke depan untuk pihak keluarga dari anggota Dewan Perwakilan dan juga untuk seluruh tamu undangan. Baik, mohon izin, mohon maaf untuk didahului dengan kepala dinas terlebih dahulu. Mohon izin untuk keluarga dan tamu undangan lainnya mohon menunggu sejenak. Didahului oleh seluruh kepala dinas yang hadir.
sebelah kanan dari Tuan Bapak Ibu, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Mari dilanjutkan dengan pemberian bersama dari pihak keluarga dan juga undangan. Kami persilakan untuk maju ke depan.